Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kebangkrutan PT Garuda Indonesia Persero. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ahmad Naufal Waliuddin dengan NIM 7311420186, Aprilia Rista Astuti 7311420294, Aulia Putri Fadila 7311420297, Bara Alvaro Bayu Aji 7311420189, dan Salsa Bila Helmi Itahullah dengan NIM 7311420290. Selanjutnya ada profil perusahaan. Oke, PT Garuda Indonesia atau bisa dikenal dengan Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era pendudukan Belanda. Pada saat itu, maskapai masih bernama Indonesia Airways. Sejak 26 Januari 1949 dengan pesawat pertamanya yang bernama Seulawah atau Gunung Emas. Pada awalnya, Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan KLM yang merupakan maskapai Belanda yang kemudian semua sahamnya dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1953. Pada tahun 1953, Garuda Indonesia telah berhasil memiliki 27 pesawat beserta staf-staf profesional. Saat ini, Garuda Indonesia melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia, dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari. Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesia Hospitality, keramah tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 202 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan lebih dari 144 pesawat, sedangkan Citylink mengoperasikan hanya sebanyak 58 armada. Oke, selanjutnya di sini ada laporan keuangan baik dari aset lancar, aset tidak lancar, ada liabilitas, selanjutnya ada ekuitas, dan di sini ada juga laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan menggunakan analisis multivariat dengan Z-score. Z1 sama dengan 1,2x1 plus 1,4x2 plus 3,3x3 plus 0,6x4 plus 1,0x5, di mana X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset, X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai bunga total hutang, X5 sama dengan penjualan dibagi total aset. Klasifikasi nilai Z-score sendiri, Z apabila Z kurang dari 1,81 menunjukkan bahwa probabilitas kebangkrutan tinggi, dan apabila Z lebih besar dari 2,99 menunjukkan bahwa probabilitas kebangkrutan rendah. Sedangkan apabila Z lebih dari 1,81 dan kurang dari 2,99 berada dalam area yang ambigu. Berdasarkan perhitungan akun-akun di atas dapat diketahui pada tahun 2019 nilai X1 sebesar negatif 0,51, X2 sebesar negatif 0,01, X3 sebesar 0, X4 sebesar 0, dan X5 sebesar 1,03. Sedangkan pada tahun 2020, X1 sebesar negatif 0,35, X2 sebesar negatif 0,23, X3 sebesar negatif 0,24,
X4 sebesar 0, dan X5 sebesar 0,14. Sehingga dapat diketahui nilai ZI pada tahun 2019 sebesar 0,51, sedangkan pada tahun 2020 sebesar negatif 0,68. Kemudian terdapat grafik Z-score pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian terdapat artikel mengenai kebangkrutan maskapai milik negara PT Garuda Indonesia. Analisis perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan dari koefisien Z-score pada perusahaan PT Garuda Indonesia, pada tabel di atas dapat diketahui bahwasannya pada tahun 2019 kondisi keuangan perusahaan tersebut berada pada posisi yang bisa dibilang kemungkinan bangkrut sangat kecil dengan Z-score 0,51. Namun sayangnya pada tahun 2020 kondisi perusahaan mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi dengan Z-score sebesar negatif 0,68, di mana kondisi ini mengidentifikasi perusahaan mengalami kebangkrutan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis tersebut, yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan dari koefisien Z-score pada perusahaan PT Garuda Indonesia Persero Tbk, kondisi keuangan perusahaan tersebut mengalami penurunan yang signifikan akibat dari pandemi, di mana kondisi ini mengindikasikan perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang kedua, pada situasi ini, perusahaan harus mengantisipasi masalah agar dapat memaksimalkan kinerja keuangannya untuk menghasilkan laba maksimal dan keluar dari kebangkrutan. Yang ketiga, pada tahun 2019, kondisi keuangan perusahaan tersebut berada pada posisi dibilang kemungkinan kebangkrutan sangat kecil dengan Z-score 0,51. Namun, sayangnya pada tahun 2020, kondisi perusahaan mengalami penurunan yang signifikan akibat dari pandemi dengan Z-score negatif 0,68 yang mengindikasikan perusahaan mengalami kebangkrutan. Tinggal bersama manajemen perusahaan menyikapi agar keluar dari zona kebangkrutan. Saran, perusahaan yang diprediksi bangkrut hendaknya perlu diadakan perhatian khusus dari pihak perusahaan ataupun pemerintah, mengingat karena perusahaan ini juga merupakan perusahaan milik negara. Berdasarkan simpulan, sebaiknya perusahaan dapat mengendalikan utang perusahaan sehingga dihasilkan modal kerja bersih yang tidak bernilai negatif, mengurangi beban usaha, dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian, solusi. Solusi yang dapat dilakukan oleh manajemen dan pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari kebangkrutan yaitu: yang pertama, pemerintah bisa segera mencairkan pinjaman modal yang direncanakan sepenuhnya agar membantu keuangan perusahaan dan bangkit dari pandemi. Yang kedua, pemilik Garuda Indonesia sejauh ini bukan hanya pemerintah, tetapi ada pemilik saham lain sebesar 30%. Pemilik saham lainnya bisa diajak berdiskusi mengenai upaya penyelamatan maskapai plat merah tersebut. Kemudian yang ketiga, selama pandemi COVID-19, domestik akan terbang domestik juga. Tidak mungkin keluar karena masih COVID-19. Karena sekarang sudah selesai, Garuda bisa menggarap pasar internasional. Yang keempat yaitu Garuda Indonesia dapat memperbaiki kinerja dan semua proses kegiatan perusahaan yang di dalamnya terdapat insan dengan integritas tinggi, produktif dan komersial untuk menghasilkan kinerja yang sempurna yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan industri yang sekarang. Yang kelima, maskapai nasional Garuda Indonesia tengah berada dalam kondisi kritis. Perseroan diketahui memiliki utang yang sangat banyak. Restrukturisasi menjadi pilihan untuk menyelamatkan BUMN ini. Dalam kondisi sulit, seluruh karyawan Garuda Indonesia dinilai harus memiliki pola pikir mandiri yang kompetitif. Baik teman-teman semua, sekiranya itu saja yang dapat kami sajikan atas presentasi tersebut. Kiranya masih ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.